saya, Margaret Claudia Advandilda Tanari dari kelas 10J. Di tugas 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah pusat dari iman kekristenan. Seluruh pengajaran, pengharapan, dan kehidupan umat Kristen berakar pada pribadi dan karya Yesus. Dalam iman Kristen, Yesus tidak hanya dianggap sebagai tokoh sejarah atau guru moral yang hebat, tetapi diyakini sebagai putra Allah yang hidup yang datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Keyakinan bahwa Yesus adalah putra Allah dan juru selamat bukanlah hasil pemikiran manusia semata, tetapi merupakan wahyu dari Allah sendiri yang dinyatakan melalui kitab suci dan pengalaman umat beriman sepanjang sejarah. Sebutan putra Allah bukan berarti Yesus adalah anak dalam arti biologis atau diciptakan seperti makhluk ciptaan lainnya. Sebaliknya, ini adalah ungkapan yang menyatakan hubungan yang unik dan kekal antara Yesus dan Allah Bapa. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang satu hakikat dan satu dalam keilahian. Dalam Injil, Yesus sering menyebut Allah sebagai Bapakku, yang menunjukkan kedekatan dan identitasnya sebagai Putra Allah. Salah satu momen penting yang menegaskan hal ini adalah saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, ketika suara dari surga terdengar berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus ke dunia. Dalam Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya manusia. Selain pernyataan dari Allah sendiri, banyak tokoh dalam Injil yang mengakui keilahian Yesus. Rasul Petrus misalnya, dalam Matius bab 16 ayat 16 berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pengakuan ini penting karena menggambarkan iman gereja yang pertama. Bahkan, dalam peristiwa penyaliban, seorang perwira Romawi yang menyaksikan kematian Yesus berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Kesaksian ini datang dari seorang non-Yahudi, menunjukkan bahwa identitas Yesus sebagai putra Allah bisa dikenali bahkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Yesus datang bukan hanya untuk menyatakan siapa Allah itu, tetapi juga untuk menjalankan misi penyelamatan. Inilah yang menjadi inti dari gelarnya sebagai Juru Selamat. Manusia sejak awal kejatuhannya dalam dosa telah terpisah dari Allah. Dosa membawa kehancuran, penderitaan, dan maut, serta menjauhkan manusia dari hidup kekal yang dijanjikan Allah. Namun, Allah yang penuh kasih tidak tinggal diam. Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan antara manusia dan Allah. Dalam Lukas bab 19 ayat 10, Yesus sendiri berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kehadiran Yesus di dunia bukan kebetulan, tetapi merupakan penggenapan dari janji Allah kepada umatnya sejak zaman para nabi. Yesus menyelamatkan manusia melalui seluruh hidupnya, tetapi puncak dari karya penyelamatan itu adalah sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ia disalibkan bukan hanya kesalahannya, tetapi karena kasihnya kepada manusia. Ia rela menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Dalam Yesaya bab 53, Nabi telah menubuatkan penderitaan sang hamba Tuhan yang akan menanggung penderitaan umat manusia. Dalam Yohanes bab 3 ayat 16, kita membaca, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Ayat ini menjadi inti dari Injil kasih Allah yang tak terbatas dinyatakan dalam pengorbanan Yesus bagi semua orang. Namun, kematian Yesus bukan akhir dari segalanya. Pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih besar dari dosa dan maut. Kebangkitan ini menjadi dasar iman dan harapan umat Kristen. Dengan bangkitnya Yesus, kita semua diundang untuk ikut serta dalam hidup baru bersamanya. Kebangkitan juga membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Putra Allah, karena hanya Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Iman kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat membawa dampak besar bagi kehidupan umat Kristen. Iman ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Percaya kepada Yesus berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, mengikuti ajaran dan teladannya, serta hidup dalam kasih dan pengampunan. Yesus mengajarkan kasih kepada Allah dan sesama, kerendahan hati, pelayanan kepada orang miskin dan tersingkir, serta pengampunan tanpa batas. Sebagai Juru Selamat, ia juga menjadi sahabat bagi yang menderita, penolong bagi yang lemah, dan harapan bagi yang putus asa. Selain itu, menjadi pengikut Kristus berarti dipanggil untuk mewartakan kabar keselamatan kepada orang lain, seperti para rasul yang diutus untuk memberitakan Injil. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Keselamatan yang kita terima bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada sesama agar semakin banyak orang mengalami kasih Allah yang menyelamatkan.